salah paham. Keesokan harinya, Larissa membangunkan aku yang tidur sangat nyenyak. Dia memintaku untuk segera mandi dan syalat subuh. Aku yang masih setengah mengantuk, hanya mangut-mangut saja dengan posisi duduk. Malas sekali rasanya masuk kamar mandi, tapi aku terlanjur harus mandi besar setelah semalam bermain panas dengan Larissa. Ayo bangun! Larissa menarik tanganku agar aku berdiri. Masih ngantuk? Ucapku. Meskipun masih ngantuk, kamu harus syalat. Ayo bangun. Iya bentar lagi. Jawabku. Aku menarik pinggangnya dan menenggelamkan wajahku di perutnya. Aku memeluk pinggang Larissa, bermanja padanya seperti biasa. Kurasakan Larissa mengelus kepalaku, sangat lembut. Ah, betapa lembutnya istriku ini, setiap sentuhan tangannya selalu membuatku nyaman. Ayolah bangun, biasanya juga gak susah. Larissa membelai wajahku. Iya, bentar lagi aja, aku masih mau kayak gini. Jawabku, tanpa mau melepas pelukanku dari pinggangnya. Manja deh, udah bapak-bapak juga. Ledeknya. Biarin, toh manjanya sama kamu, bukan sama orang lain. Jawabku, tak mau kalah. Aku mendongak padanya, dia tersenyum. Makasih buat semalam. Ucapku. Aku merasa tertolong karenanya. Semalam aku hampir terjerumus di dalam bar, hampir saja aku tergiur oleh wanita penggoda itu. Bagaimana tidak, wanita itu sangat seksi, kemolekan tubuhnya membuat kekuatan imanku hampir terkikis. Tapi, aku beruntung, karena aku dapat menahan diri dan segera pergi. Jika tidak, pasti semalam aku sudah tidur dengan wanita lain dan hari ini aku akan ribut besar dengan Larissa. Sama-sama. Kamu boleh minta kapan aja kamu mau. Jawabnya. Aku tersenyum senang. Aku berdiri dan mencium bibirnya. Larissa melilitkan handuk di pinggangku untuk menutupi tubuh bagian bawah yang polos. Setelah itu, aku masuk ke kamar mandi dan membuka pakaianku yang hanya tersisa kaos saja. Aku berdiri di bawah shower, air dingin yang selalu jadi pilihanku ketika mandi, membasahi seluruh tubuh ini. Ah, segar. Aku berucap. Setiap tetes air yang jatuh ke permukaan kulit, memberikan sensasi kesegaran bercampur dengan dingin, tapi aku suka. Mungkin karena aku tak suka mandi dengan air hangat sejak dulu. Aku mengambil shampoo dan sabun, lalu membubuhkannya pada rambut dan tubuhku. Semerbak aroma sabun dan shampoo bercampur, memberikan sensasi sensual selama aku mandi. Jika saja Larissa sedang tak seperti itu, aku pasti sudah menariknya masuk ke dalam kamar mandi dan mengerjainya di bawah shower. Hahaha. Puas mandi dan tubuh terasa sangat segar. Aku memakai handuk, mengambil air wudhu dan keluar. Larissa sudah menyiapkan baju untukku di atas kasur. Dia sedang mengganti popok baby Darren. Aku memakai bajuku dan gegas syalat. Kalau tidak, Larissa akan marah. Dia tak akan segan untuk menampar bokongku jika aku tak syalat. Dia macam ibu-ibu yang tak digubris oleh anaknya yang nakal. Dia bilang, aku sudah tua, harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan hidup seenaknya terus. Ya, dia memang benar. Aku sudah tua, memang sudah seharusnya hidupku ditata lebih baik lagi. Aku melaksanakan syalat subuh di dekat ranjang. Berusaha sebisaku agar syalatku khusyuk. Ya, walaupun sebenarnya sangat sulit sih. Tapi, Larissa bilang, syalat aja, berusaha khusyuk, diterima atau enggaknya, itu rahasia Tuhan. Kita hanya perlu melakukan kewajiban kita. Soal itu biarkan Tuhan yang menilai. Begitulah yang sering Larissa katakan padaku, ketika aku ragu kalau syalatku tak akan diterima. Larissaku sepertinya cocok jadi Ustadzah ya. Dia pandai sekali menceramahi aku. Hahaha. Usai syalat subuh, aku duduk bersama Larissa, mengambil baby Darren dari gendongan ibunya. Aku menggendongnya, membawanya turun dari ranjang dan berdiri di jendela sambil menunggu matahari terbit. Baby Darren tersenyum padaku. Aku merasa punya malaikat kecil di hidupku sekarang. Aku menggendong baby Darren hingga matahari terbit.
Burung-burung berkicau saling bersahutan menyambut datangnya hari yang cerah. Aku menggendongnya sangat lama. Aku suka dengan peran baruku sebagai ayah. Aku menoleh ke arah jam dinding. Sudah jam 6:50. Aku naik kembali ke tempat tidur. Mengayunkan baby Darren di atas kasur. Bayiku terus menatapku. Aku tersenyum padanya. Kayaknya aku belum nemuin babysitter yang cocok buat kerja sama kita. Kebanyakan usianya 18-30 tahunan. Gak ada yang 40 kurang 50 en. Aku memberitahu Larissa. Ya, aku sudah berusaha mencari babysitter yang cocok dengan kriteria yang Larissa mau di internet. Tetapi aku tak menemukannya, karena kebanyakan babysitternya masih muda. Sedangkan, Larissa tak mau kalau aku mempekerjakan wanita muda di rumah ini. Ya bagus, itu artinya memang kita nggak usah pakai jasa babysitter. Celetuk Larissa tenang. Aku menoleh padanya. Kamu kok kayak senang sih? Tanyaku. Ya senang, kan dari awal aku bilang gak mau ada babysitter. Aku bisa urus Darren sendirian. Toh aku gak ada kesibukan apapun. Ngapain juga harus pakai jasa babysitter? Kalau misal aku ini wanita karir, tentunya aku akan sangat butuh jasa babysitter buat urus baby Darren. Tapi kan aku free. Gak ada yang aku kerjakan dan aku bisa jadi housewife sepenuhnya. Termasuk urus bayiku. Tutur Larissa mengakui bahwa dia memang senang tak ada yang bisa menjadi pengasuh bagi anakku. Aku sedikit kesal padanya. Kenapa dia ngotot sekali tak mau ada babysitter? Lagi pula, aku tak akan macam-macam. Aku menatapnya sinis. Kenapa tatap aku kayak gitu? Kamu gak suka kalau aku senang karena gak ada babysitter yang bakal kerja di sini? Emang ya, kamu kayaknya beneran sengaja pengen masukin orang ke sini biar bisa jadi gudik kamu. Menyebalkan. Larissa langsung ngambek dan turun dari ranjang. Bukan begitu. Aku cuma... Oke, bawa babysitter ke rumah. Terserah mau yang umur 18 tahun pun. Mau yang cantik atau baheno silahkan bawa. Kalau perlu, pembantu pun kamu ganti dengan yang muda dan cantik. Biar kamu puas. Tapi ingat, baby Darren cuma milik aku. Dan kamu gak boleh ketemu dia lagi. Ancamnya tegas. Larissa mengambil baby Darren dari gendonganku dan pergi dari kamar dengan sangat emosi. Ya Tuhan, kenapa dia semarah itu sih? Aku tak bermaksud begitu. Maksudku, aku butuh babysitter agar dia bisa lebih santai di rumah. Tak perlu melulu mengurus bayi kami. Dengan adanya babysitter, dia juga bisa melanjutkan kuliahnya lagi hingga lulus, tanpa harus terganggu oleh kesibukan mengurus bayi. Tapi, dia malah salah paham. Memangnya wajahku ini wajah tukang selingkuh? Aku gegas menyusulnya keluar kamar. Aku akan bicara baik-baik padanya, supaya dia tak marah lagi. Sekeluarnya dari kamar, aku menuruni anak tangga dan pergi ke ruang tengah. Ternyata, Larissa memang ada di sana, sedang berkumpul bersama keluargaku. Baby Darren ada di gendongan Bibi Sofia. Aku menghampiri mereka. Selamat pagi, Jason. Ucap Ashley. Pagi. Balasku. Kau tampak segar sekali. Apakah ada yang terjadi tadi malam di luar sana? Tanya Justin. Ah tidak, aku memang sedang merasa lebih baik saja. Jawabku. Aku menatap Larissa, yang duduk di samping Bibi Sofia. Senyuman yang tadi mereka di bibirnya kepada keluargaku, seketika hilang, tak kala dia melihat ke arahku. Larissa juga memalingkan muka dariku, berpura-pura berbicara dengan Bibi Sofia. Sial! Dia beneran ngambek? Umpatku dalam hati. Harusnya aku tak menatap sinis tadi padanya dan mengiyakan saja dengan kesenangannya itu. Kalau sudah begini, sudah kupastikan aku akan berusaha bujuk dia agar tak marah lagi. Aku duduk di dekat Paman Robert, tepat di depan Larissa. Dia tak mau menoleh padaku. Dia sibuk berbicara dengan Bibi Sofia dan Denny. Jason, bolehkah aku berjalan-jalan hari ini? Aku belum tahu banyak tentang tempat ini. Ashley berkata. Aku menoleh padanya. Boleh saja, tapi aku tak bisa mengantarmu. Karena aku sedang tak ingin kemana-mana.
Aku akan di rumah seharian untuk beristirahat. Aku merasa tak enak badan. Aku beralasan. Aku memang tak akan pergi kemana-mana hari ini. Tentunya untuk mendekati Larissa dan merayunya. Sampai dia benar-benar melupakan amarahnya padaku. Jujur saja. Aku ini takut Larissa marah terlalu lama. Bisa dibilang mungkin aku suami takut istri. Ya, tentu saja aku takut. Mana mungkin aku tak takut kehilangan istri sebaik dia. Kalau kau tak... mau mengantarku, lalu aku pergi dengan siapa? Tanya Ashley, wajahnya kecewa. Kau bisa pergi dengan Justin. Dia bisa membawa mobilku. Jawabku, menoleh pada Justin. Tidak, tidak. Aku tidak mau keluar bersamanya. Aku ingin jalan-jalan sendirian dengan motor yang kau punya di garasi itu. Aku ingin mencari perempuan cantik tanpa harus membawa gadis ini. Justin langsung menolak ketika aku suruh mengantar Ashley pergi berjalan-jalan. Bodoh! Siapa juga yang ingin pergi bersamamu? Aku juga ingin cari lelaki tampan tanpa dirimu. Balas Ashley kesal. Lagi-lagi mereka bertengkar. Padahal apa susahnya kalau pergi bersama dan mencari sosok yang mereka inginkan bersama-sama. Dasar anak-anak aneh. Jason, ayolah antar aku. Aku mohon. Ashley memohon padaku untuk mengantarnya. Wajahnya memelas. Maaf, aku benar-benar tak bisa. Aku menolak. Mataku menatap Larissa yang masih saja enggan melihatku. Aku sungguh merasa tak enak badan. Lanjutku. Ashley cemberut. Bagaimana jika kau pergi bersama Adnan saja? Dia bisa mengantar sekaligus menjagamu selama kau mau. Aku mengusulkan. Sopirmu itu. Tidak, aku tak suka dia. Dia terlalu cuek dan kaku. Aku akan merasa seperti bicara dengan kue crackers. Tolaknya tegas. Ashley menyamakan Adnan dengan kue crackers yang garing. Dia tak sekaku itu. Dia orangnya tergantung bagaimana kau mengajaknya bersikap. Dia cukup asyik diajak berbicara. Hanya saja kau harus memulainya lebih dulu. Dengan ditemani dia, kau akan aman hingga pulang ke rumah. Tuturku. Ashley terdiam. Dia tampak sedang berpikir. Mungkin menimbang-nimbang antara harus pergi dengan Adnan atau tidak. Kau tak punya pilihan lain, jika kau memang ingin pergi. Tambahku. Baiklah, aku akan pergi bersamanya. Tapi katakan padanya, jangan terlalu kaku. Aku tak suka. Ashley akhirnya setuju. Baik, aku akan katakan itu padanya nanti. Kau berisaplah. Jawabku. Ashley bangkit dari duduknya dan pergi ke kamar untuk bersiap. Aku juga beranjak dan keluar dari rumah untuk menemui Adnan. Dia sedang menikmati secangkir kopi hitam di teras rumah. Itu adalah kebiasaannya selama bekerja denganku. Aku menghampiri Adnan dan duduk di dekatnya. Nan, kamu bisa kan antar Ashley jalan-jalan keliling? Saya nggak bisa pergi soalnya. Kasihan dia pengen banget kenal lebih banyak tempat ini. Aku langsung saja berkata pada intinya. Oh, boleh, bos. Tentu saya bisa antar Nona Ashley pergi kalau bos yang memerintah. Jawab Adnan. Kamu bawa aja dia kemanapun yang dia mau. Tapi kamu harus ingat, kalau dia minta diantar ke bar, disotik, pup, atau semacamnya, jangan dituruti. Saya gak mau dia menerapkan kebiasaannya di London di sini. Karena saya mau dia menjadi gadis yang baik selama tinggal di rumah saya. Aku berpesan pada Adnan. Baik, bos.
Jawab Adnan. Tak lama kemudian, Ashley keluar dari rumah dan menghampiri kami. Aku sudah siap, ayo pergi. Ajaknya jutek. Adnan berdiri dan masuk ke mobilnya. Aku menatap Ashley yang kini berpakaian sopan. Aku tersenyum senang. Ashley pergi bersama Adnan. Semoga saja mereka bisa dekat dan berjodoh. Hehehe. Setelah Ashley dan Adnan pergi, aku kembali masuk ke dalam rumah dan berkumpul dengan mereka lagi. Mataku masih tertuju pada Larissa. Namun dia sedikit pun tak mau melihat ke arahku. Tugas lagi nih, Hadeuh. Batinku. Jangan bahas tentang cewek. Ngambeknya jangan lama-lama dong. Aku kan gak ada niatan ke situ loh. Cuma mau kasih kamu kebebasan aja. Supaya kamu juga bisa menjalani hari-hari kamu tanpa terganggu siang malam dengan mengurus bayi. Aku gak ada niatan jelek. Apalagi mau jadiin gundik. Gak pernah sampai ke otak aku buat ngelakuin perbuatan kayak gitu. Aku sedang berusaha membujuk Larissa yang masih ngambek. Dia sejak tadi enggan berbicara padaku. Atau bahkan melihat ke arahku. Aku bagaikan angin lalu saja baginya. Larissa membawa baby Darren ke kamar. Aku mengikutinya dengan terus membujuk. Tapi Larissa seolah tuli, kemarahannya selalu menjadikan dia wanita yang